kami akan menjelaskan mengenai bagaimana produk Nike dapat menyesuaikan produknya agar bisa masuk pada segmen pasar global. Jadi yang dimulai pertama adalah company profile dari Nike. Nike adalah suatu produsen sepatu, pakaian, dan alat-alat olahraga di Amerika Serikat. Nike mensponsori banyak olahragawan seperti Tiger Woods, Imam Teguh Islami, Ronaldo, Michael Jordan, dan juga membuat perjanjian dengan berbagai tim sepak bola dan tim olahraga lainnya. Jadi Nike perusahaan ini adalah salah satu perusahaan penghasil sepatu dan pakaian sport terbesar di dunia dengan pendapatannya yang lebih dari 24,1 miliar dolar pada fiskal pendapatan tahunan 2012 lalu. Pada 2012, perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 44.000 orang di seluruh dunia. Nike memasarkan produknya di bawah mereknya sendiri, serta Nike Golf, Nike Pro, Nike Plus, Air Jordan, Nike Skateboarding, dan termasuk anak perusahaannya yakni Cole Haan, Hurley International, Umbro, dan Converse. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 25 Januari 1964 sebagai Blue Ribbon Sports oleh Bill Bowerman dan Phil Knight. Nama Nike resmi dipakai sejak 30 Mei 1978. Nama Nike sendiri berarti Dewi Kemenangan Yunani. Perusahaan ini awalnya beroperasi sebagai distributor sepatu Onitsuka Tiger asal Jepang. Pada tahun 1964, di tahun pertamanya menjalani bisnis sepatu, BRS atau Blue Ribbon Sports menjual 1.300 pasang sepatu lari Jepang. Pada tahun 1965 perusahaan ini telah mempekerjakan karyawan penuh waktu dan meraih angka penjualan hingga $20.000. Lalu pada Januari 2013, Nike menandatangani kesepakatan dengan Rory McIlroy, pemain golf nomor 1 di dunia, untuk memberikan sponsor senilai $250 juta. Kesepakatan itu juga termasuk penggunaan berbagai macam peralatan golf Nike. Selain itu, isu kontrak selanjutnya terjadi pada tanggal 21 Februari 2013 ketika Nike mengumumkan menghentikan kontrak dengan Oscar Pistorius karena ia dituduh melakukan pembunuhan berencana. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana sih Nike menyesuaikan produk segmen global brand mereka, dan juga saya akan memberikan contoh studi kasus yang dilakukan Nike saat kampanye pemasaran global. Yang pertama, Nike mengadaptasi desain produk. Nike biasanya mengadaptasi desain produk sepatu dan pakaiannya mengikuti selera lokal pasar. Contohnya di Jepang, Nike mendesain sepatu yang lebih ramping dan memiliki warna yang lebih terang, yang cenderung lebih disukai di sana. Yang kedua, Nike melakukan riset. Nike selalu melakukan riset terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen setempat sebelum meluncurkan sebuah produk. Riset ini dapat membantu Nike memahami selera dan kebutuhan unik pasar lokal. Yang ketiga, mengubah warna produk. Nike juga sering menyelaraskan warna produknya dengan warna lokal yang populer. Contohnya di Cina, Nike mengeluarkan edisi produk dengan warna merah yang melambangkan keberuntungan. Yang keempat, bekerjasama dengan atlet lokal. Nike melakukan kerjasama endorsement dengan atlet populer di negara tertentu agar mereka lebih diterima. Contohnya di Jepang, Nike punya banyak atlet top Jepang sebagai bintang iklan. Dan selanjutnya, contoh studi kasus yang dilakukan Nike untuk kampanye pemasaran global. Nike adalah salah satu merek olahraga dan gaya hidup paling populer di dunia. Mereka dikenal karena kampanye pemasaran yang inovatif dan menarik. Pada tahun 2002, Nike meluncurkan kampanye yang bertajuk Secret Tournament,
yang menampilkan 24 atlet top dunia yang berkompetisi dalam turnamen Asia. Kampanye ini menampilkan bintang-bintang seperti Ronaldinho, dan Thierry Henry. Iklan TV dan digital menayangkan atlet-atlet ini berkompetisi dengan pesan, "Mari kita lihat siapa yang terbaik." Kampanye ini sukses besar secara global, yang dimana meningkatkan kesadaran merek dan penjualan Nike. Ini adalah salah satu contoh terbaik bagaimana Nike secara konsisten meluncurkan kampanye pemasaran global yang menarik dan memukau. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana Nike melancarkan strategi pemasaran globalnya melalui media sosial. Di era yang serba digital ini, tentu saja pemasaran dari media sosial adalah opsi yang bisa dijadikan pilihan utama untuk setiap perusahaan bisa memasarkan produknya. Dan begitu pula dengan Nike, dengan namanya yang telah lama bertengger di puncak persaingan brand olahraga yang ada di dunia, tentu saja pemasaran melalui sosial media bukanlah hal yang sulit bagi Nike. Dengan nama yang sudah sebesar itu, Nike tentu saja telah memanfaatkan sosial media sebagai salah satu sarana ekspansi bisnis mereka dalam bidang pemasaran, dan didukung dengan banyaknya atlet-atlet yang telah disponsori oleh Nike. Tentu saja Nike bisa dengan mudah untuk menggayat pasar yang jauh lebih luas dengan memanfaatkan setiap brand ambasadornya yang memiliki banyak sekali pengikut. Tentu saja hal itu akan mempermudah Nike untuk bisa memahami kebutuhan pasar dan juga memperluas segmentasi pasar yang telah ditetapkan oleh Nike itu sendiri. Selain melalui brand ambassador, Nike juga kerap sekali memanfaatkan hari-hari besar yang ada di seluruh dunia untuk bisa mempromosikan barangnya dengan menunjukkan supportnya terhadap hari besar tersebut. Dan seperti itulah cara Nike untuk bisa melancarkan pemasaran globalnya dengan memanfaatkan media sosial. Saya akan menceritakan dari tantangan Nike dalam perusahaan global. Jadi Nike sebagai perusahaan global menghadapi berbagai tantangan dalam operasinya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Nike meliputi: 1. Ada persaingan global. Industri pakaian olahraga sangat kompetitif dengan banyak pesaing lokal dan global yang mencoba mengambil pangsa pasar yang sama. Nike harus terus berinovasi dalam desain, teknologi, dan pemasaran untuk tetap bersaing secara efektif. 2. Etika dan tanggung jawab sosial. Sebagai merek global, Nike memiliki tanggung jawab besar terkait praktik bisnis yang etis, kondisi kerja di pabrik mitranya di berbagai negara, serta dampak lingkungan dari rantai pasokannya. Mereka harus memastikan kepatuhan terhadap standar kerja yang adil dan memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. 3. Perubahan pola konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen dan tren mode bisa menjadi tantangan besar bagi Nike. Mereka harus tetap selaras dengan perubahan-perubahan ini dan memastikan bahwa produk-produk mereka tetap relevan di pasar global yang berubah-ubah. 4. Inovasi teknologi. Nike beroperasi dalam industri di mana teknologi terus berkembang. Mereka harus terus mengembangkan teknologi baru dalam desain produk, material inovatif, dan fitur-fitur yang meningkatkan kinerja pakaian olahraga mereka. 5. Fluktuasi mata uang dan biaya produksi. Sebagai perusahaan global dengan rantai pasokan yang luas, fluktuasi mata uang dan biaya produksi di berbagai negara bisa berdampak pada margin keuntungan Nike. Mereka harus mengelola resiko ini dengan bijaksana. 6. Regulasi dan kepatuhan hukum. Perusahaan global seperti Nike harus mematuhi berbagai peraturan dan hukum di setiap negara di mana mereka beroperasi. Ini mencakup pajak, keamanan produk, hak kekayaan intelektual, dan peraturan tenaga kerja. 7. Teknologi dan e-commerce. Perkembangan teknologi terus mempengaruhi cara orang berbelanja. Nike harus beradaptasi dengan pergeseran ke platform e-commerce dan memastikan bahwa mereka tetap relevan dalam pengalaman belanja online. Nike terus berupaya mengatasi tantangan-tantangan ini melalui inovasi produk, kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi, serta beradaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi yang terjadi di seluruh dunia. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami dan penjelasan dari kelompok ini. Kurang lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.